Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat di mana saja sobat berada, selamat berjumpa kembali dengan saya dari Kampung Ikan. Bagaimana kabarnya sobat-sobat pada hari ini? Sehat-sehat saja. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kesehatan dan juga kita senantiasa diberikan kekuatan ya, kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa dalam keadaan semangat menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Amin, amin. Sobat-sobat yang berbahagia, pada kali ini kita akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan sobat ya. Nah, pertanyaan ini penting sekali untuk kita ketahui. Pertanyaannya seperti ini, kita to the point saja. Ada pertanyaan, bagaimana kalau setelah panen itu rusak apa enggak itu kolam itu? Nah, itu pertanyaannya. Setelah panen itu dalam jangka waktu 4-5 bulan itu rusak enggak galengannya? Ya jawabannya tentu rusak ya sobat ya. Tanah kok galengan tuh ya, atau pematang itu dari tanah ya. Kemudian ini jangka waktunya 4-5 bulan dan di dalamnya ada ikan. Nah, tentunya ketika 4 bulan sampai dengan 5 bulan itu kita memelihara ikan, ikan itu senangnya ya, ikan itu di galengan itu senangnya merusak. Dia dengan mulutnya itu mencongkel-congkel mencari makanan tambahan bagi mereka ya. Walaupun sudah dikasih pelet, tetapi mereka itu pada saat pelet kita jeda ya, maka mereka itu mencari di galengan-galengan. Apalagi itu kalau ikan emas itu sangat merusak sekali sobat-sobat ya. Ya, sangat merusak sekali sehingga dalam jangka waktu 4 atau sampai 5 bulan itu galengan itu rusak. Semuanya geronggong ya, menggua. Nah, akhirnya ketika kita panen di jangka waktu 4,5 atau di 5 bulan, itu tergantung bos mengambil ikannya ya, maka galengan itu rusak. Nah, tentunya karena kerusakan itu tadi, nah kita harus siap-siap itu ya, kalau kita sudah panen untuk menyervis atau mendandani kolam kita supaya bagus kembali, sehingga ketika kita akan memelihara ikan selanjutnya, galengannya itu sudah bagus kembali. Nah, seperti yang di belakang kita itu ya, di belakang kita itu sudah panen ya sobat ya. Itu sudah habis panen beberapa hari dan kemudian langsung diservis, langsung digaleng lagi ya, langsung didandani, sehingga yang geronggong-geronggong ataupun yang galengan-galengan itu yang runtuh-runtuh karena oleh ikan ya, itu sembuh kembali, bagus kembali, dipopoki kembali oleh dendut-dendut atau tanah. Atau yang terlalu parah itu tanah dimasukkan kandi atau karung, dan karung itu disusun di galengan kita yang rusak tersebut. Nah, sobat-sobat, seperti yang di belakang kita tuh tadi tuh ya, seperti yang di belakang saya itu contoh daripada kolam yang kemarin sudah panen. Ini yang punya tetangga ini ya, sudah panen, sudah diambil ikannya, dan ini kemarin sudah didandani ya, sehingga ini tinggal siap-siap mengisi lagi. Nah, kemudian kalau berapa lama sih menunggu sampai diisi lagi? Nah, ini tergantung kepada keadaan. Yang pertama, kalau belum garing kemudian kita isi, nah ini sangat-sangat kurang bagus ya.
ketika diisi air nanti itu akan melorot lagi ya, tanahnya atau lendutnya itu. Jadi waktunya untuk mengisi lagi kira-kira lendut itu sudah dalam keadaan kering atau garing ya sobat ya. Tunggu antara 5 atau taruhlah 1 minggu setelah selesai dan galengannya. Ya sobat-sobat ya, itu tata caranya ya. Nah kemudian setelah itu garing, kemudian ini kan namanya setelah panen itu pasti ada ikan-ikan yang sisa sobat ya. Ada di sini itu kadang-kadang betok ya atau betrik ya, kemudian ada gabus kadang-kadang, kemudian ada disebut juga dengan kerdak. Apa itu kerdak? Kerdak itu jair ya, jair yang dari siring. Itu makannya lahap tapi besar, tapi tidak bisa besar ya. Kemudian ada betok, betok itu adalah ikan siring juga yang senantiasa masuk ke kolam kita. Nah kemudian ada gabus ya, ada ikan sapu-sapu. Nah itu ketika kita sebelum mengisi lagi ikan nilanya atau bijian nilanya, nah itu kita perlu pembersihan sobat ya. Perlu pembersihan yaitu dengan menggunakan obat untuk membunuh ikan-ikan sisa tersebut. Karena apa sobat ya? Itu kalau tidak dibunuh ya atau tidak diracun oleh kita, sisa-sisa ikan itu akan mengganggu kita ya, karena mereka pun akan ikut makan pelet kita sehingga hasilnya kurang bagus ya, hasilnya tidak akan mungkin bagus nantinya kalau ada ikan-ikan sisa tersebut. Apalagi kalau ada gabus, apalagi kalau ada lele, itu kan lele itu bisa makan ya, bisa makan ikan nila yang kecil-kecil, sehingga nanti ketika kita diisi bijian, ikan-ikan bijian kita itu akan berkurang karena dimakan oleh lele-lele tersebut. Maka sobat-sobat harus ya, sebelum mengisi itu harus diobat terlebih dahulu ya, diobat terlebih dahulu agar kolam kita itu terbebas dari ikan-ikan yang sisa tersebut, sehingga nanti insya Allah diharapkan ketika kita panen tidak banyak ikan-ikan seperti itu yang mengganggu ya, dan kemudian pelet kita bisa dimakan, dan pada akhirnya ketika kita panen hasilnya kurang karena sudah dimakan ikan-ikan tersebut. Nah sobat-sobat ya, jadi itu nah itu di belakang kita terlihat airnya kosong, itu lendutnya sudah garing, dan ini baru kemarin baru selesai mengerjakan atau mendandani galengan, karena ini yang punya tetangga kita ini sudah panen kemarinnya sobat ya. Itu sobat ya tata cara setelah panen ikan, maka kolam kita harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, maka untuk selanjutnya ketika kita memelihara ikan lagi itu akan tambah rusak, khawatir ya akan jebol ya, akan jebol. Jebolnya itu karena galengannya tadi ya bolong-bolong ataupun geronggong ya. Makanya ketika habis panen itu direkomendasikan untuk didandani, diservis agar selanjutnya dalam memelihara ikan 4 bulan atau 5 bulan ke depan itu kita akan tenang, ayem ya, dengan galengan kondisinya yang bagus, yang baik karena didandani tersebut. Sobat-sobat yang berbahagia, bagaimana? Mudah-mudahan nanti sobat-sobat menonton video ini dan ada manfaatnya ya sobat ya. Mudah-mudahan senantiasa sobat tidak ragu-ragu untuk terus menonton, dan tolong sobat ya, yang video yang ala asal-asalan ini ya, walaupun asal-asalan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya sobat ya, untuk sobat-sobat menjadi pengalaman ya, berbagi pengalaman dengan saya Kampung Ikan ya. Nah itu sobat, sekian dulu nih video kali ini, lain kali kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, karena sehat itu mahal, maka jagalah kesehatan kita semua. Sobat-sobat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.